Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rakan dan teman-teman. Jadi kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang aturan turunan, fungsi turunan dan juga turunan bertingkat. Tapi sebelum kita menjelaskan materi kita, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Iwan Bagus Diska Prameswara dengan NIM 10401240065. Perkenalkan, saya Muhammad Hari Kasim dengan NIM saya 104012400457. Perkenalkan, nama saya Anim Bagas Suara dengan NIM 1040124039. Baik, karena kita sudah memperkenalkan diri, jadi kita langsung lanjut saja ke materi yang pertama, yakni aturan turunan yang akan dijelaskan oleh Bagas. Let's go. Cut ya. Lumayan itu, Pak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan turunan. Yang pertama, kita akan catat notasi turunannya. Yang dimana notasi turunan itu adalah fx sama dengan AX pangkat N. Nah, ini maksudnya adalah N-nya diturunkan ke sini, dikalikan dengan A, terus X pangkat N-nya dikurangi 1. Ini adalah ketentuannya ya. Selanjutnya kita akan langsung ke contoh soalnya. Yang dimana fx sama dengan 5x pangkat 3. Nah, ini berarti 3-nya diturunkan ke sini, dikalikan dengan 5 itu berarti A ya. X terus 3-nya dikurangin 1 karena N kurang 1. Jadi 3 kali 5 adalah 15. 15X 3 kali 1 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 15X pangkat 2. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di mana di sini? Fx sama dengan 8x pangkat 5. Nah, ini juga sama ya. Kita turunkan 5 dikalikan dengan 8. 5-nya dikurangin 1. 8 kali 5 adalah 40. X 5 kurangin 1 adalah 4. Jadi hasilnya 40x pangkat 4. Nah, kita ke contoh soal yang lain. Fx sama dengan 7x pangkat 3 min 8x. Kita langsung turunin 3 dikali 7 x pangkat 3 kurang 1 min 8. Kenapa cuma 8 saja? Karena ini x nya tidak ada pangkatnya, jadi hilang. Langsung 3 kali 7 sama dengan 21. X 3 kurang 1 sama 2 min 8. Kita ke contoh soal yang terakhir. Fx sama dengan 6x pangkat 3 min 2x tambah 5. Ini
juga sama ya, 3-nya diturunin, 3 kali 6 X 3-nya dikurangin 1 min 2, karena ini gak ada pangkatnya jadi X nya hilang, terus ditambah, nah ini kan 5-nya gak ada variabel jadi langsung 0, langsung hasilin 3 kali 6 sama dengan 18, X 3 kurang 1 2 min 2 tambah 0. Jadi ini hasilnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka tentang turunan bertingkat. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan materi tentang turunan bertingkat. Nah, tadi kan si Bagas sudah menjelaskan tentang aturan turunan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan turunan yang levelnya lebih tinggi lagi. Oke, untuk yang pertama, sebentar. Jadi kita langsung lanjut ke contoh soal aja. Jadi di contoh soal yang pertama itu ada diketahui fungsi sama dengan f(x) sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x min 2. Nah, di sini sudah diketahui nilai 3x dan 5x. Jadi untuk turunan yang pertama, nah karena 3x pangkat 2 kita langsung kali aja, 3 dikali 2 yakni kita dapat hasilnya 6x, kita tambah 5. Kenapa yang ditulis cuma 5? Karena x nya tidak memiliki pangkat atau cuma variabel tunggal, jadi kita tidak perlu turunkan. Nah, kenapa kita tidak perlu menurunkan 2-nya juga? Karena 2-nya juga tidak memiliki suatu variabel, jadi tidak perlu kita turunkan. Nah, untuk turunan yang kedua, hasilnya adalah 6. Nah, kenapa hasilnya 6? Karena 5-nya juga di sini dalam kondisi tidak memiliki variabel, jadi kita hanya perlu menurunkan 6-nya saja. Itu untuk contoh soal yang pertama. Jadi sekarang kita bisa lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, kita memiliki nilai Y sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 4. Untuk turunan pertama sendiri, jadi karena 4x pangkat 3, jadi kita turunkan 4 dikali 3x sesuai aturan yang sudah ada. Jadi pangkat x nya kita dikurangi 1, jadi 3 kurang 1 atau 3 min 1. Jadi di sini ada min, sama seperti tadi 5 dikali 4 jika diturunkan 4 nya kita kurang 1, jadi 4 min 1, pangkat 4 min 1. Untuk turunan yang pertama, jadi kita 3 kali aja, jadi 4 dikali 3 itu 12, jadi hasilnya 12x. 3 dikurangi 1, 12x pangkat 2 dikurangi 5 dikali 4 hasilnya 20, jadi 20x. 4 dikurang 1, 20x pangkat 3. Nah, ini untuk turunan yang pertama. Jadi karena si Bagas tadi cuma menjelaskan satu turunan, jadi sekarang kita akan membuat 2 turunan. Ini untuk turunan yang kedua. Jadi untuk turunan yang kedua itu pangkatnya akan dimajuin ke depan, jadi hasilnya seperti ini, 2 dikali 12x. Nah, sama seperti aturan yang di atas, jadi untuk pangkatnya sendiri itu akan dikurang 1, jadi 2 dikurang 1, habis itu minus, jadi sama kayak yang di kiri, jadi 3 dikali 20x, 3 min 1. Nah, hasil dari turunan yang kedua ini kita langsung kali aja. 2 dikali 12 itu 24x. Karena hasil dari 2 dikurang 1 itu 1, jadi kita tidak perlu menurunkan lagi. Habis itu minus 60. 60 ini kita dapat dari
3 dikali 20 60x pangkat 2. Nah, pangkat 2 nya sendiri dari 3 min 1. Oke, ini untuk contoh soal yang kedua. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga. Pertama, diketahui Y 2x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 1005. Nah, untuk turunan pertama itu 2 dikali 4 x 4 min 1 sama seperti yang pertama dikurang 3 dikali 4 x pangkat 3 min 1. Nah, kenapa di sini 1005-nya tidak diturunkan? Karena 1005 mau itu angkanya sebanyak 1 juta atau 2 juta, kalian jangan panik, karena seberapa banyak pun angka itu, kalau sudah tidak memiliki variabel, tidak akan bisa diturunkan, guys. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke hasil dari turunan pertama, yakni 2 dikali 4 hasilnya 8x. Hasil dari 4 min 1 itu hasilnya pangkat 3 dikurangi hasil dari 3 kali 4 itu 12x. Jadi hasil dari 3 dari pangkat 3 dikurang 1 itu hasilnya 2. Oke, untuk turunan yang kedua, jadi ini tinggal dibalik aja. Jadi untuk pangkat 3 dipindah ke depan, 3 dikali 8 x sama seperti aturan yang tadi, pangkat 3 dikurangi 1 min pangkat 2 dipindah ke depan, jadi 2 dikali 12 x pangkat 2 min 1 sama seperti aturan yang pertama. Nah, untuk hasilnya sendiri, jadi 3 dikali 8 hasilnya 24 x, 3 dikurangi 1 hasilnya 2 dikurang 24x dari hasil 2 dikali 12. Nah, kenapa 2 min 1 tidak diturunkan? Karena hasilnya 1. Nah, dari hasil 1 sendiri tidak perlu diturunkan. Nah, kita lanjut ke turunan yang ketiga. Untuk turunan yang ketiga sendiri sama seperti yang di atas, kita balik aja. Untuk pangkatnya kita bawa ke depan, 2 dikali 24x pangkat 2 min 1. Nah, kenapa 24-nya tidak diturunkan? Karena memiliki variabel tunggal tanpa pangkat. Jadi kita hanya perlu mengkalikan 2 dikali 24 saja. Nah, untuk hasilnya sendiri 2 dikali 24x itu hasilnya 48x. Kenapa pangkatnya tidak diturunkan? Sama seperti yang di atas, karena hasil dari 2 min 1 sendiri adalah 1. Jadi kalau sudah hasilnya 1 tidak perlu kita turunkan. Nah, untuk contoh soal yang ketiga itu seperti ini. Oke, jadi karena tadi saya sudah menjelaskan tentang turunan vertikal fungsi fx, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang aturan tentang turunan dy dx. Nah, apa itu turunan dy dx? Turunan dy dx itu sendiri merupakan suatu turunan yang menyatakan laju perubahan fungsi y terhadap variabel x. Nah, yang artinya turunan menunjukkan seberapa cepat atau lambat nilai y berubah pada saat x berubah. Jadi kita langsung lanjut aja ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh soal yang pertama, hitunglah turunan dari y. Turunan dari y sama dengan 3x pangkat 4. Nah, jadi cara menjawabnya itu simpel seperti ini. D pangkat dx dalam kurung x pangkat n sama dengan n dikali x n min 1. Nah, ini
sudah merupakan aturan mutlak dari soal pertama. Jadi kita langsung jawab aja. Maka DJ pangkat per dx sama dengan d min dx. Sama seperti rumus yang sudah kita catat, kita masukkan langsung 3x pangkat 4. Jadi 3x itu kita dapat dari rumus x per n, tepatnya dari soal, karena diketahui y sama dengan 3x. Untuk 4 nya sendiri kita dapat dari pangkat 3x nya sendiri, itu sama dengan 3 dikali 4x pangkat 3. Nah, kita dapat itu dari 3x pangkat 4. Nah, 3x pangkat 4 jika dipindah ke kanan itu sama dengan 3 dikali 4. Jadi 4 nya dikurang 1, 4 nya dikurang 1 jadinya 3. Nah, kita langsung kali aja. 3 dikali 4 itu kita dapat hasilnya 12x pangkat 3. Nah, hasilnya segini. Itu untuk contoh soal yang pertama. Jadi sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, hitung turunan dari y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 7. Nah, untuk cara menjawabnya, dy per dx sama dengan 3x pangkat 2. Ini kita dapat dari x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 itu jika diturunkan jadi 3x pangkat 2, karena 3 nya dikurang 1, karena pangkat 3 nya dikurang 1. Jadi kita tambah 2x pangkat 2 jika diturunkan 2 dikali 2 jadinya 4x dikurangi 5. Nah, kenapa yang diturunkan cuma 5? Karena variabel x nya merupakan variabel tunggal tanpa pangkat. Nah, kenapa 7 nya juga tidak diturunkan? Karena angka 7 itu sendiri tidak memiliki variabel itu. Jadi ini jawaban untuk contoh soal yang kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Kazim. Di sini saya akan melanjutkan tugas besar mata eko mengenai membuat video tentang materi turunan fungsi aljabar. Oke, lanjut aja, kita langsung ke lembar kerjanya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Di sini saya akan memberitahu dulu notasi umum dari fungsi turunan. Nah, jadi notasi umum dari turunannya sama seperti yang rekan saya sebelumnya sampaikan, bahwasannya notasinya adalah AX pangkat N. Mungkin kita langsung masuk aja ke contoh soal, kita terapin soal itu ke notasi ini. Di sini saya buat satu contoh soal dulu yang dasar. Fx 7x pangkat 2 10x ditambah 6. Oke, jika menemukan soal seperti ini, langkahnya adalah kita buat dulu turunan pertamanya, yaitu dengan cara nulis f aksen x fungsi fx f aksen sama dengan, nah kan ax pangkat n, nah duanya itu kan berarti pangkat n nya. Nah, sama seperti yang sebelumnya, dikalikan a nya, jadi n dikali a, 2 dikali 7x 2 kurang 1, sama pengerjaannya, sama persis, soalnya pun sama semuanya. Nah, jika ketemu 10x seperti ini kan tidak ada pangkatnya, jadi x-nya hilang gitu. Jadi x-nya tuh hilang. Jadi cuman 10. Lalu karena 6 ini tidak ada variabel x-nya, jadi ya langsung hilang gitu. Alias jadi 0 nominalnya.
Oke, jadi sama dengan 2 kali 7 14. Nah, X terus 2 kurang 1 berarti pangkat 1 kan. Kalau saya ditulis pangkat 1 lalu min 10. Nah, seperti itu dari turunan pertama dari soal ini. Oke, kita lanjut ke soal pecahan. Oke, kita langsung masuk ke model fungsi turunan yang lain, yaitu adalah model pecahan. Di sini saya punya contoh soalnya. Kita langsung aja. Fx sama dengan 2x min 4 per x ditambah 1. Nah, jika soalnya pecahan seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat permisalan. Jadi, kita misalkan dulu di sini. Nah, misalkan jadi kita buat di sini U sama dengan yang atas ini, baris yang atas 2x min 4. Lalu V sama dengan x plus 1. Nah, dari permisalan ini kan udah dipisah jadinya U sama V, U yang baris atas, V yang baris bawah. Lalu kita buat turunan masing-masing. Turunan pertamanya. Jadi kita buat di sini U aksen. Nah, dan di sini ada V aksen. Oke. Nah, turunan dari 2x min 4 kan 2 saja ya, karena 4-nya tidak memiliki x dan x-nya tuh pangkat 1. Jadi langsung nulis saja 2 di sini. Nah, untuk yang V ini karena x-nya cuma 1, tidak ada angka dan tidak ada pangkat. Lalu angka satunya juga tidak memiliki variabel x, jadi di sini jawabannya adalah 1. Nah, lalu masuk ke rumus turunannya. Jadi, setiap menemukan perpecahan seperti ini, turunan pecahan, kita harus buat step misalkan ini. Gitu. Oke, lanjut. Nah, rumus dari turunan fungsi pecahan ini adalah U aksen V dikurangi UV aksen per V pangkat 2. Nah, kalau udah tinggal masukin aja nih dari sini. Nah, kan tadi U aksennya 2. Tulis di sini 2. Lalu V-nya itu adalah ini ya, X tambah 1. Masukin ke dalam kurung X tambah 1. Oke, lalu dikurangin UV aksen. UV aksen adalah yang ini ya. Ya. Yang itu 2x min 4. Lalu ini U ya, dipisah ya. U, jadi masukin yang ini, lalu V aksen. V aksennya yang mana? Yang ini 1 kan. Berarti dikali 1. Oh ya, ini kurung ya. Nah, seperti itu. Lalu dibagi V pangkat 2. Berarti yang ini ya, X tambah 1 pangkat 2. Dalam kurung X tambah 1 pangkat 2. Nah, baru kita operasikan. Nah, kita operasikan dulu. Nah, di sini kita kalikan 2 ini dengan yang ada di dalam kurung. Kali pelangi, oke? Nah, di sini 2 dikali X berarti 2X. 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke. Lalu di sini juga sama, ada 1 berarti 1 dikali yang ada di dalam kurung ini, kali pelangi juga. Jadi 1 dikali 2X sama dengan 2X. 1 dikali min 4 sama dengan min 4. Oh, sorry, min 4 sama min bertemu min jadi positif. Lupa ini tidak usah pakai kurung lagi. Saya tulis ulang aja biar lebih rapi sebentar ya. 2x, 2 dikali x berarti 2x dikali 1. Jadi seperti ini. Lalu 2x plus 4. Nah, dibagi X tambah 1 pangkat 2.
Nah, baru kita operasikan di sini. Oke, mohon maaf sebelumnya ada kesalahan ya. Di sini harusnya minus ya. Jadi saya buat ulang lagi. 2x ditambah 2 min 2x ditambah 4 per x ditambah 1 pangkat 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita sederhanakan. Yang ini salah ya. Yang ini salah. Jadi kita fokus ke sini saja karena tadi saya lupa harusnya minus bukan plus. Nah, kita sederhanakan saja. 2x dikurangi 2x habis. Nah, sisa 2 ditambah 4 berarti 6 kan. 2 tambah 4 6, tulis di sini per x ditambah 1 pangkat 2. Jadi inilah hasil dari turunan pecahan tersebut.